Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Kuliah, teman-teman, menggali informasi dan potensi diri kita semua. Oke, baik. Di video kali ini, teman-teman, ada tamu spesial nih yang akan kita wawancarai gitu ya, berkenaan dengan meskipun kita judulnya Bincang Kuliah di kesempatan kali ini, tapi teman-teman ini ada tamu spesial. Kita akan berbicara lebih banyak mengenai perjuangan seseorang ini gitu ya, menempuh dari SD, SMP, SMA sampai ternyata hadiah terakhir beliau mendapat hadiah yang luar biasa gitu ya. Apa itu hadiahnya nanti kita perbincangkan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapatkan manfaat dari video ini. Kita akan sapa terlebih dahulu tamu kita kali ini yaitu Moira Tabina Zain. Oke. Assalamualaikum Moira, apa kabar? Waalaikumsalam, baik banget Pak. Oke, alhamdulillah nih Moira itu dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 ini ceria banget nih. Teman-teman saya perkenalkan dulu nih. Moira Tabina Zain ini beliau merupakan siswa dari SMA Teruna Bakti gitu ya. Yang saat ini beliau sudah selesai nih di kelas 3 gitu ya. Hadiah apa yang didapatkan oleh Moira di SMA Teruna Bakti nanti kita akan ceritakan gitu ya. Sebelum ke arah sana nanti kita akan banyak perbincangkan ngobrol-ngobrol santai dengan Moira ini gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman. Baik, Moy, kita akan mulai langsung nih perbincangan kita di kesempatan kali ini. Moira siap ya? Oke, baik teman-teman, kita akan mulai dengan seperti ini nih, ada pertanyaan seperti ini Moira nih. Apa yang dirasakan Moira gitu ya. Jadi ketika sosok Moira itu kan banyak orang, siapa sih Moira, udah kenal banget gitu kan ya, banyak yang sudah mengenal nih Moira gitu ya. Nah ketika SMP Moy masuk ke SMA nih, sosok Moira itu kan tentu ketika masuk ke SMA kan berbeda dengan SMP gitu ya. Nah ketika Moira masuk ke SMA itu kira-kira apa yang dirasakan Moira perubahannya gitu ya ketika belajar di SMP, sama tidak dengan ketika Moira masuk ke SMA gitu, sistem pembelajarannya dan juga teman-temannya tuh. Moy, gimana tuh waktu pertama kali Moira SMA tuh? Jadi waktu aku pertama kali aku masuk kelas 10, jadi waktu aku kelas 10 kan aku berarti masih offline ya Pak ya? Masih belajar di Betul. kelas, masih ketemu banyak temen dan lain-lain. Nah bedanya dari SMP ke SMA tuh mungkin cara aku belajarnya kali ya Pak ya? Kalau misalnya aku SMP tuh mungkin aku masih masih apa ya? Masih bisa dibilang masih jarang belajar, nggak sesering waktu aku SMA. Karena pastinya lebih banyak saingannya juga ya Pak ya, Iya, dibanding SMP SMA. Dan dari SMA juga aku masih harus banyak bersosialisasi juga sama teman-teman, harus cari relasi yang banyak karena itu penting banget buat kehidupan kerja nantinya gitu paling Pak ya. Oke, ini teman-teman kenapa saya tanyakan pada Moira bahwa suasana belajar ketika Moira masuk ke SMA, teman-teman perlu diketahui Moira itu anak yang berprestasi gitu ya. Jadi selain sibuk belajar di sekolah, beliau juga kan sibuk di luaran gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui, beliau sebagai public figure gitu ya, yang memerankan beberapa film yang wah superstar di Indonesia. Salah satunya yang saya nonton tuh salah satunya Dilan tuh ya, adiknya Milea. Siapa namanya waktu itu saya lupa lagi tuh. Airin Pak. Oh betul, sosok Airin yang menurut saya inspiratif banget gitu ya, luar biasa di filmnya Dilan. Yang kedua yang luar biasa lagi, Moira juga muncul lagi nih di filmnya Susanti gitu. Wah saya nonton, keren banget itu ya, mantap perjuangan sosok seorang Susi Susanti, berjuang sampai dia mendapatkan juara yang luar biasa. Nah kita pun akan cari sosoknya Moira itu seperti apa teman-teman. Seperti yang tadi dikatakan bahwa Moira selain sibuk di di sekolah juga sibuk di luaran gitu ya. Nah, Moira ini teman-teman dari kelas 10 itu sudah masuk ke kelas unggulan. Jadi sudah masuk ke 10-2 gitu Moya. Waktu itu ya di seberapa ya, lupa lagi saya. Kelas 10 tuh aku masih belum unggulan Pak. Oh. Masih kelas. Oke, 10 berapa berarti waktu itu Moira? 10-5. Nah, Moira di 10-5 teman-teman di Taruna Bakti itu waktu kelas 10 itu sudah ada perankingan gitu ya. Moira di 10-5 dan ternyata ke atasnya membuktikan hal-hal yang luar biasa gitu ya perjuangan Moira. Bagaimana dari 10-5 sampai ke kelas unggulan kita akan ceritakan di sini.
Gitu. Kita cek begini nih. Moy, bagaimana nih perjuangan Moira ketika masuk di SMA Taruna Bakti yang dikenal sebagai sekolah yang pembelajarannya banyak tugas, ketat gitu kan ya. Sosok 10-5 bisa masuk ke unggulan di kelas 11 itu bagaimana ceritanya? Bahkan teman-teman yang lain pun susah gitu ya untuk bisa masuk ke kelas unggulan itu. Padahal Moira sibuk juga di luar. Itu gimana Moy bisa seperti itu? Kalau cara aku buat masuk kelas unggulan tuh emang aku dari awal udah ngancer ya Pak ya, kelas unggulan. Karena emang kalau misalnya kelas unggulan tuh selalu dapat banyak undangan. Nah, jadi aku masuk kelas unggulan itu, aku ngincer banget. Nah, cara aku ngincer kelas unggulan itu dengan cara aku ikut les juga, biar menutupi kekosongan aku itu loh Pak. Biar kalau misalnya ada tugas atau segala macam bisa dibantu juga. Terus kalau misalnya ada ulangan juga aku bisa nyicil dari awal. Terus aku selalu bikin list prioritas gitu Pak. Kalau misalnya ada tugas yang penting dan deadline-nya mepet, itu selalu aku kerjain terlebih dahulu. Kalau misalnya ada ulangan atau segala macam, aku selalu belajar dari jauh-jauh hari. Jadi nggak aku SKS gitu, nggak sistem. Oke, nah teman-teman itu yang mesti dicatat, tak boleh SKS, jangan gitu ya. Jadi itu juga bisa ngaruh ke mental juga ya Pak ya, kalau bisa capek. Jadi nggak maksimal juga belajarnya ya. Betul sekali, itu dia teman-teman. Nih sosok yang sibuk seperti ini, apalagi teman-teman yang gak sibuk masa SKS gitu ya. Nah, bagaimana membagi waktu nih ketika Moira mau targetan ke kelas unggulan sama aktivitas Moira di luaran sana kan begitu sibuk juga tuh. Itu terganggu atau seperti apa nih, Moira? Kalau dari aku sendiri enggak sih apa ya, selama kalian bisa nge-manage waktu gitu harusnya enggak sih apa ya, bisa-bisa aja. Karena aku juga dulu kelas 10 juga OSIS juga ya Pak ya. Betul. Dan OSIS juga, jadi selama kalian bisa ngatur prioritas dan selalu mentingin pendidikan sih bisa sih Pak. Benar. Jadi oke, berarti memang tujuannya juga sudah terinikan ya, sudah pasti gitu ya, tujuan dari Moira memang akibat dari tujuannya sudah pasti apa yang mau dicapai, ya beginilah hasilnya ketika teman-teman tidak asal-asalan gitu kan ya. Tidak asal-asalan itu maksudnya memanage waktunya dengan luar biasa, meskipun sibuk tapi tetap berprestasi. Moira juga teman-teman sangat sibuk di OSIS gitu ya, aktif juga, benar-benar aktif di OSIS, luar biasa. Puncaknya nih kejutan buat teman-temannya, hasil perjuangannya Moira di kelas 10 naik ke kelas 11 unggulan, kelas 12 unggulan, puncaknya itu adalah Moira kemarin hari Rabu Moira. Kemarin teman-teman hari Rabu pukul sore 4 sore gitu ya. Moira mendapatkan kado yang luar biasa hasil jerih payahnya Moira gitu ya. Apa? Undangan teman-teman masuk ke FTSL di ITB. Itu kan luar biasa sekali. Nah, teman-teman ingin tahu nih, itu bagaimana nilai yang diraih Moira ketika kelas 10, 11 dan 12 itu boleh diceritakan tidak sampai mendapatkan SNMPTN ini, undangan ini? Boleh banget. Jadi kan banyak ya rumor-rumor bilang kalau misalnya SNMPTN itu nilainya harus naik terus, nggak boleh ada yang buruk ya Pak ya, atau enggak minimal stabil lah. Betul. Gitu. Nah, tapi waktu itu aku sempat ada waktu down banget. Jadi waktu semester 1 aku tuh rata-ratanya lumayan bisa dibilang besar. Nah, untuk semester 1 kelas berapa? Semester 1 kelas berapa? Kelas 10. Oh, kelas 10. Oke, siap. Nah, untuk start itu tuh bisa dibilang lumayan besar. Jadi aku tuh waktu itu semester 1 rata-ratanya 87. Betul. Itu rata-rata untuk ini aja ya Pak, peminatan. Yang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika minat, fisika, biologi, kimia. Yang 7 itu doang. Betul. Nah, rata-rata aku 87. Terus waktu semester 2 itu sempet jeblok Pak. Jebloknya tuh jeblok banget. Jebloknya tuh turun 5 poin waktu itu. Oh, jadi jadi 82 ya. Oke. Itu tuh udah sempet stres banget sih Pak. Mungkin gara-gara ini juga ya Pak ya, pandemi waktu itu. Jadi aku lumayan susah buat beradaptasi di keadaan online gitu. Ya, jadi aku turun ke 82. Terus semester 3-nya aku naik lagi sampai 86. Oke. Ada perubahan tuh ya. Wah, luar biasa ini. Itu kan dari 82 ke 86 itu kan perjuangan sekolah di Taruna Bakti bukan main-main tuh. Luar biasa teman-teman gitu ya. Dengan susah payah kayaknya itu ya. Keren. Terus gimana tuh?
Nah, yang waktu semester 3 ini yang kelas 11 semester 1 ya berarti kalau semester 3 tuh aku udah di kelas 12 kelas 11 2 tuh, udah di unggulan waktu itu. Nah, terus abis dari semester 3, semester 4 naik lagi. Aku jadi 88 rata-ratanya. Super 88 ini sudah siap-siap susah ke kelas 3 ini pasti. Wah, keren. Lanjut. Oke, mantap. Terus? Habis semester 4, semester 5-nya aku naik lagi, Pak. Berapa jadi, tuh? Jadi ada 91 kalau nggak salah. Wow, 91, 92 keren. Itu mah udah keren banget atau pantesan undangan ya. Mantap sekali. Iya. Oke, terus? Tapi salahnya aku sih Pak ya, kalau bisa di SNMPTN ini aku nggak mempersiapkan ini Pak, sertifikat. Itu Aku dia. nggak ikut olimpiade, jadi buat saran aku sih buat kalian biar aman banget harus ikut olimpiade ya Pak ya, rajin-rajin ikut lomba. Minimal kalau nggak salah ini ya, kabupaten gitu ya Pak. Aku lupa deh kalau masukin betul. Kota ya, kalau di kita berarti kota di Bandung ya. Kota. Nah itu tuh harus ikut sering-sering ikut lomba sih Pak. Soalnya teman-teman aku juga banyak yang ikut olimpiade, makanya aku juga rada takut juga, deg-degan juga kemarin. Gitu. Tadinya takut nih nggak ada sertifikat di aku gitu, berarti gimana nih? Oke, ternyata alhamdulillah gitu ya, tanpa sertifikat dengan nilai yang terakhir 92 itu ternyata memang itu sudah high class gitu ya, luar biasa skala. Tapi betul teman-teman, bahwa jikalau teman-teman misalkan mengincar undangan, tadi disebutkan Moira bahwa selain yang nilai tadi disebutkan Moira kelas 10 itu 87 ya, sempat 87 Moira. Oke, jeblok ke 82, turun 5 poin tuh. Lari lagi ke 86, naik lagi tapi teman-teman awas gitu ya, jangan terus turun, jangan. 87 naik lagi ke 88. 88 tuh. Dari 88 di kelas 3-nya semester 1 kelas 3 teman-teman, Moira bisa sampai ke 92. Jadi artinya gitu ya, turunnya Moira di sana masih dalam keadaan standar kepala 8. Jadi tidak di kepala 7 teman-teman. Kalaupun di kepala 7 itu berat sekali sebetulnya ya untuk bisa naik lagi ke atas, apalagi sekolah di Taruna Bakti teman-teman, yang luar biasa susahnya, beratnya gitu ya. Nah, sosok 92 untuk Moira perlu diketahui teman-teman, itu termasuk teman-teman yang sangat cerdas gitu ya. 92 rata-rata berarti termasuk kelas luar biasa, ini kelas unggulan gitu ya. Nah, Moy, kenapa Moira nih masuk nih, ketika saya lihat Moira masuk undangan FTSL. Kita cerita FTSL nih. Kenapa Moira ingin ke FTSL gitu ya, padahal sosoknya, wajah Moira kayaknya cocoknya kedokteran gitu. Gimana tuh? Pertama-tama tuh awalnya aku juga sempat pas SMP tuh ya, cita-cita aku tuh masuknya kedokteran pas sebenarnya. Karena ngelihat background keluarga aku yang dari papa tuh kebanyakan kedokteran juga. Oh, iya. Terus kenapa bisa keluar tuh dari papa? Nah, dari situ sampai aku belajar di SMP dan SMA, ternyata aku tuh nggak terlalu minat biologi Pak, jujur. Gitu. Aku tuh rada susah banget menghafal. Dan aku tuh karena di menghitung gitu. Ternyata di situ aku mulai mikir kayaknya kalau misalnya kedokteran aku nggak cocok deh gitu. Terus akhirnya aku mulai cari-cari lagi. Waktu aku kelas 10 tuh aku ngincernya FTI Pak. Kenapa jadi lari ke yang lain ini? Gimana ceritanya tuh? Ngincernya FTI. Nah, waktu pas semester 5 ini aku kan udah mulai konsul-konsul juga ya Pak, sama Bu Moli, sama Pak Fahmi juga aku udah mulai konsul. Ternyata yang masuk FTI juga ini lumayan banyak aku saingannya. Betul. Nah, akhirnya aku mulai menggugurkan cita-cita aku FTI. Akhirnya ada kesempatan nih, kayaknya FTSL cocok buat aku. Jadi aku masuk FTSL. Dan FTSL juga kan kebanyakan pelajarannya fisika, matematika, sama kimia ya Pak ya. Kalau biologi rada jarang gitu FTSL. Betul. Aku ngeliat itu, aku mulai tertarik lah FTSL. Aku mulai cari-cari juga di YouTube FTSL tuh apa sih, belajarnya apa aja gitu. Aku tertarik deh FTSL. Gitu ceritanya, pantesan. Perasaan dengan sosoknya Moira cocoknya itu kan kedokteran gitu ya.
Ternyata memang cita-cita itu tidak bisa dipaksakan teman-teman ya, harus balik dari passion teman-teman. Tadi Moira ternyata dibilang, aduh kurang sulit menghafal nih, tapi kekuatannya ada di hitungan. Maka kuatkan teman-teman juga di situ. Nah, bagi teman-teman yang kuat hafalan, kuatkan juga di situ. Mungkin bisa cocok ke kedokteran, gitu ya. Artinya passion teman-teman ada di teman-teman sendiri. Jadi di mana di situ silakan cari, gitu ya. Seperti Moira tadinya, dikarenakan kalau teman-teman targetannya undangan, memang saingan pertama teman-teman adalah di sekolah sendiri. Jadi cek dulu nilai teman-teman beserta teman sekelas, gitu ya, teman seangkatan, dicek nih posisi teman-teman ada di ranking berapa. Kalau di rankingnya di posisi 1 atau 2 itu posisi aman, beranikan. Nah, dengan nilai bagus tentunya ya. Tadi Moira 92 rata-ratanya tuh keren banget. Nah, dengan 92 saja Moira takut dengan FTI gitu ya. Apalagi teman-teman yang di bawah itu gitu ya. Makanya Moira cerdas, dia konsultasi ke wali kelas, konsultasi ke BK itu adalah salah satu jalan untuk teman-teman di mana teman-teman kebingungan. Jadi jangan lari kemana-mana, konsultasi di sekolah dengan orang yang lebih tahu, gitu ya. Nah, akibatnya hasil dari konsultasi itu Moira mendapatkan yang luar biasa, ternyata pencerahan ke FTSL, dan pilihan FTSL ternyata benar sekali sesuai dengan yang memang nilai dari Moira temukan. Jadi keren banget tuh, itulah muncul dari kecerdasannya Moira, gitu ya. Nah, teman-teman seperti itu luar biasa nih, Moy. Oke nih, sekarang nih sudah di tangan sekarang FTSL, gitu ya. Nah, kedepannya ini banyak yang nanya, misalkan Moira mau dilanjutkan perfilman atau mau melanjutkan cita-cita dengan jurusan FTSL-nya. Mau kemana tuh? Aduh, aku juga masih rada bingung ya Pak ya. Tapi kalau kan sekarang aku udah ada libur lumayan panjang banget ya buat aku ya. 2 bulan tuh, 2 bulan tuh. Nah, aku tuh mau ngisi ke 2 bulan itu paling bisa casting lagi sih Pak. Terjun ke film lagi, pengennya sih gitu. Kalau misalnya untuk nanti kuliahnya entar, paling lihat situasi dulu kali apa ya. Betul. Tapi memang di dunia perfilman memang ada passionnya juga Moira, atau nggak mau ditinggalin gitu? Ada sih Pak, aku seneng banget kalau misalnya di perfilman gitu. Mungkin salah satu hobi aku juga kali ya Pak. Oke. Lumayan juga. Itu sukanya mungkin ke depan mau ke arah sinetron atau enggak? Kayaknya enggak sih Pak, kalau sinetron capek Pak. Capek ya, butuh waktu yang banyak ya. Oke, ya benar-benar keren. Ini teman-teman, sosoknya Moira ini tadi yang saya bilang kan, bahwa teman-teman jangan jangan merasa sok sibuk gitu ya. Moira sibuk seperti ini gitu sambil melaksanakan passionnya di dunia perfilman, ternyata tidak menjadikan Moira lemah di dalam sekolah gitu ya. Malah ternyata juara di sekolah juga, juara di luar, juara juga di sekolah. Ini dibuktikan dengan hadirnya undangan teman-teman senam PTN yang teman-teman yang lain inginkan gitu ya. Bahkan banyak yang tidak lulus. Ternyata Moira sesibuk apapun, edukasi atau pendidikan yang diidam-idamkan Moira itu jadi tetap nomor 1 gitu ya. Luar biasa sekali, keren nih Moy. Nih terakhir sebagai penutup nih Moy, ada nggak tips dari Moira nih supaya tadi Moira dengan nilai kelas 10 meskipun ada jatuh, tapi jatuhnya juga tidak jelek gitu ya, bagus, malah kelas 11, kelas 12 terus naik jauh gitu. Ada nggak tips belajar efektif dari Moira gitu supaya belajarnya juga begitu gitu, nilai terus naik gitu? Itu gimana caranya, Moira? Ada tips nggak dari Moira? Kalau misalnya aku sendiri cara belajarnya tuh tadi ya sih Pak, yang tadi aku udah awal bilang, jangan SKS, selalu kerjakan tugasnya sebelum jauh-jauh deadline yang dikumpulin. Karena kalau misalnya di Taruna Bakti sendiri, kalau misalnya kalau ngumpulin tugas telat itu ngaruh banget kan ya Pak ya. Betul. Nilai rapot, nilai bulanan itu ngaruh banget. Kalau misalnya telat berapa hari atau gimana tuh, itu sangat ngaruh banget ke nilai. Terus sama apa ya Pak ya, mungkin kalau misalnya di unggulan sendiri kan aku tuh selalu di push untuk lebih baik karena masih banyak di atas aku nih, orang-orang di atas aku tuh masih banyak, aku tuh nggak sepinter itu gitu loh Pak di kelasku. Jadi aku tuh ngerasa aku selalu di push gitu. Jadi selalu ngasih yang terbaik, effort yang paling besar gitu. Dan aku di semester 5 sendiri juga sempat down tuh Pak. Waktu
rapot bulanan. Hmm. Aku soalnya waktu itu pernah dari ranking 5 rapot bulanan tuh turun ke 20 besar aja enggak, Pak. Oh, gitu. Iya. Nah, dari situ aku mulai nge-push lagi, belajar lagi yang bener, terus akhirnya aku bisa rata-rata segitu, Pak, dari yang Oke, semester oke. Luar biasa sekali. Nah, itulah fungsinya mungkin ya, teman-teman bergaul dengan teman-teman yang apa namanya, yang baik juga ternyata jadi motivasi. Sebetulnya banyak teman-teman juga dari Moira yang apa namanya, terpacu Moya dengan hadirnya persaingan yang sehat gitu ya, yang menjadikan Moira terus ingin naik dan terus ingin naik dan terus ingin naik. Itu positif luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman yang dimanapun berada, jangan lupa teman-teman, jadi SMA itu adalah pintu gerbangnya untuk teman-teman meraih cita-cita. Jadi tidak ada lagi kata-kata main-main ketika teman-teman sudah SMA gitu ya. Raih cita-cita ke universitas yang diinginkan, bahwa disitulah hadiah untuk orang tua. Nah, Moy, saya dapat cerita nih dari Moira juga. Ini bagaimana ketika Moira membuka SNMPTN, ketika undangan kemarin keterima, boleh diceritakan kondisi orang tua, saudara, atau siapapun mungkin ketika Moira, woi undangan luar biasa tuh gimana ceritanya nih? Terakhir nih, ingin tahu nih. Ya. Jadi waktu ngebuka pengumuman SNMPTN itu aku deg-degan banget sih, pas seharian itu aku nggak bisa tidur. Hamil satu pengumuman itu aku nggak bisa tidur, tapi akhirnya mama yang selalu ngedampingin aku waktu pengumuman itu selalu bilang apapun hasilnya itu yang terbaik, selalu jangan nyerah apapun hasilnya gitu. Terus waktu ngebukain pengumuman itu aku bertiga bareng mama aku sama kakak aku bertiga Yeah. jadi pas pencet alhamdulillah biru, selamat lolos. Terus tiga-tiganya nangis, terus pelukan. Seru banget gitu ya, luar biasa. Ya. Terus gimana mama tuh ketika ini bangganya mama gimana nih melihat Moira luar biasa sekali nih? Ada kata-kata khusus dari mama gitu? Apa ya, mama aku sih nangis banget sih, Pak, waktu itu. Gitu. Gak bisa berkata-kata. Oh iya, keren luar biasa. Itu hadiah lah buat mama ya, buat orang tua, buat keluarga, itu hadiah gitu. Jadi luar biasa sekali nih. Keren sekali nih teman-teman, nih murid saya di salah satu murid saya di SMA Taruna Bakti yang luar biasa sekali. Jadi selain sibuk sebagai artis juga ternyata juara di sekolah gitu ya. Oke, luar biasa. Moy, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Nanti ke depan ketika Moira sudah masuk kuliah akan saya ngobrol-ngobrol lagi ketika perkuliahan di FTSL, Moy ya. Nanti kita akan bicara. Mungkin nanti saya bertanya tentang bagaimana FTSL yang Moira rasakan di ITB. Nanti mungkin seputar itulah kita akan bicarakan untuk informasi bagi teman-teman yang lain ya, Moy ya. Oke, baik, Moy, saya ucapkan terima kasih di pertemuan kali ini. Saya tutup dulu, teman-teman. Itu saja di pertemuan bincang kuliah ini bersama Moira Tabina Zain yang luar biasa sekali, motivasinya hebat sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman contoh dari apa yang dikatakan oleh Moira di video kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moy, makasih.